Meski syarat untuk melakukan praktik poligami bagi PNS tidak mudah, namun peraturan ini dianggap sudah usang. Terlebih lagi, peraturan untuk berpoligami bagi para PNS dinilai sangat diskriminatif. Pernikahan menjadi momen sakral dalam kehidupan masyarakat, di mana dua orang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang sejalan dengan hukum agama maupun negara. Di sisi lain, poligami menjadi bagian dari praktik pernikahan yang dilegalkan di Indonesia. Sayangnya, praktik poligami atau beristri lebih dari satu orang di Indonesia sendiri masih terus menuai perdebatan panjang. Pasalnya, meski dilegalkan, namun tak sedikit pihak yang menolak praktik poligami dengan berbagai macam argumen. Meski dibolehkan dalam agama, namun tak jarang yang masih salah persepsi dalam mempraktikannya. Di dalam Islam, asas perkawinan itu monogami. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa perkawinan menurut Islam itu poligami, itu menurut saya, maaf, salah. Dalam Islam itu monogami. Boleh poligami dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi ada hal-hal, ada syarat-syarat yang memang kalau di dalam PP sudah ditentukan ada syarat alternatif, ada syarat kumulatif. Itu salah satu cara untuk supaya poligami itu tidak dilakukan sewenang-wenang oleh para suami. Aturan tentang ASN yang berpoligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui lewat PP Nomor 45 Tahun 1990. PNS itu juga mengikuti asas perkawinan prinsip monogami, yaitu satu suami memiliki satu istri. Nah, dalam hal sangat tertentu dan mendesak, PNS pria dibolehkan sepanjang memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif. Meski telah mengalami pembaruan, namun aturan ini dianggap tidak memberikan hal baru yang lebih memihak perempuan. Sebab alasan yang diusung dalam aturan yang mengizinkan ASN berpoligami dinilai menyudutkan perempuan. Di mana undang-undang ini membolehkan poligami jika istri tidak mampu memberikan keturunan ataupun menjalankan fungsi biologis lainnya. Selain itu, persoalan lainnya yakni adanya diskriminasi dalam praktik poligami oleh PNS laki-laki di Indonesia. Melanggar hak perempuan apabila pejabat yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah keputusan PNS untuk berpoligami. Nah, itu kita harus cek diskriminasinya. Kalau misalnya jelas bahwa poligami itu kan berarti akan mengorbankan istri pertama ya. Kebanyakan kan berbuat adil di dalam poligami itu kan nyaris tidak mungkin gitu. Apalagi dia sebagai pegawai negara lah istilahnya. Mereka harusnya menjadi contoh yang baik tentang perkawinan. Menurut saya itu akan menjadi diskriminasi. Ketentuan yang mengatur tentang poligami bagi PNS sebenarnya sudah diatur sejak puluhan tahun lalu. Di mana saat itu aturan soal poligami dibuat sangat ketat. Sesuai amanat peraturan perundangan saat itu, perkawinan hanya boleh dilakukan antara satu laki-laki dengan seorang perempuan. Karena itu, marak terjadi pernikahan kedua di bawah tangan alias nikah siri yang dilakukan para pejabat negara. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksananya PP Nomor 10 Tahun 1983 mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS. PP ini muncul karena salah satunya adalah desakan dari Ibu Presiden waktu itu, Ibu Tien Soeharto, yang kemudian meminta agar ada regulasi khusus untuk mengatur PNS, TNI, dan Polri. Jadi praktek nikah siri sebelum adanya PP nomor 10 tahun 1983 ini marak sekali terjadi saat itu. Dan ini melanda ya pegawai negeri, Polri, dan TNI ya. Ini Bu Tien ya merasa bahwa ini harus diatur. Karena ya sejatinya memang dalam konteks birokrasi ya laki-laki itu ya harusnya kemudian cukup satu saja. Namun faktanya tak sedikit praktik nikah siri atau perkawinan di bawah tangan yang dilakukan secara diam-diam oleh oknum PNS.
Sehingga meski aturan ini diperbarui, dikhawatirkan implementasinya tetap syarat penyimpangan. Tapi praktiknya sekarang ASN banyak yang diam-diam, ya. Ini bahkan sejak aturan itu dibuat, ya, itu secara diam-diam melakukan poligami begitu. Dan artinya memang secara administratif peraturan ini belum tegak sebetulnya. Praktik poligami sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Meski secara nyata praktik ini belum sepenuhnya diterima, namun diam-diam masih banyak pihak yang melakukan poligami. Sebab itu, poligami pada PNS memang perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan masalah domestik rumah tangga di kemudian hari. Apapun mau dilarang seperti apa, poligami tetap terjadi, Mbak. Dan itu menjadi hal yang harus menurut saya pemerintah itu mengendalikan supaya jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena nanti nimbulnya KDRT, nimbulnya potensi-potensi negatifnya tinggi. Pada akhirnya praktik poligami terutama pada PNS bukan lagi persoalan boleh atau tidaknya. Namun polarisasi dari pemahaman tentang poligami sendiri yang harus ditekankan. Kebahagiaan keluarga dan pengabdian kepada negara menjadi hal yang tetap mutlak harus menjadi prioritas utama. Praktik poligami sedianya sudah ada dalam aturan agama maupun peraturan pemerintah. Namun, esensi terpenting adalah pemahaman terkait urgensi dari praktik poligami itu sendiri. Jangan sampai peraturan yang sudah ada dilegalisasi untuk melakukan praktik poligami ilegal secara terselubung. Demikian Delik edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Terima kasih dan sampai jumpa.